Halo, 大家好，欢迎收看我的 YouTube 频道。Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Ferdi Halim. Pada kali ini saya akan membawakan tema mengenai nada atau tone dari bahasa Mandarin. Menurut saya pribadi, pelafalan nada amat sangat super penting banget. Kenapa? Karena menurut saya percuma jika kalian menghafal atau bisa mengingat 1000 atau mungkin 10.000 kosakata atau vocabulary dari Mandarin, tapi secara pengucapan kalian, secara nada itu salah. Jadi percuma kalian menghafal banyak kosakata Mandarin, tapi ketika penggunaannya kalian melafalkan dengan nada yang salah. Jadi orang tidak mengerti. Tidak seperti bahasa Inggris, kalian banyak hafal vocabulary, kalian bisa mengucapkannya karena mereka tidak mempunyai spesifikasi nada. Tapi beda dalam bahasa Mandarin, nada amat sangat punya peranan penting dalam kita berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Oleh sebab itu, di topik yang kali ini, nada, saya ingin menyampaikan detail dari nada-nada dalam bahasa Mandarin. Pada dasarnya nada dalam bahasa Mandarin dibagi 4, ada 4 nada, nada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi ada juga nada yang terakhir, itu nada singkat, biasa disebut qingsheng. Ya, nanti akan saya jelaskan. Bunyi nada pertama itu digambarkan dengan nada datar, jadi suaranya datar. Nada kedua dilambangkan dengan garis naik, berarti suaranya naik. Nada ketiga dengan dengan centang, berarti dia sempat turun lalu naik lagi, tidak banyak. Nada keempat dia turun artinya di sana ada hentakan yang terjadi pada nada keempat. Lalu pada nada yang kelima ini mereka biasanya memberi tanda dengan titik ataupun sering tidak ada nadanya, itu berarti dibacakan secara singkat. Langsung kita mulai untuk nada-nadanya. Boleh ikuti saya menggunakan bunyi ma untuk kita belajar nada ya. Nada pertama datar, ma. Nada kedua naik tinggi ya, ma. Nada ketiga dia turun sebentar lalu naik tapi tidak terlalu banyak, jadi ma. Tapi karena secara conversation jadi kita membutuhkan cepat, jadi terkadang nada ketiga kita hanya bacakan ketika dia sampai di turun selesai. Jadi contohnya ma. Jadi jika satu kata kita baca adalah ma. Tapi jika conversation kita lebih sering hanya sampai di turun saja, jadi ma. Nada keempat ma. Ingat, bukan pelan atau kencang yang penting di nada keempat ini, tapi hentakannya. Percuma jika kita kencang tapi nadanya datar, itu tetap tergolong nada satu. Contoh seperti ini misalnya, kencang tapi datar. Ma. Salah, itu adalah tetap nada pertama. Nada keempat dia hentakannya, bukan kencangnya. Jadi ma. Walaupun suara kita tidak keras, tapi ada hentakannya, itu tetap kita golongkan di nada keempat. Contoh gini, ma. Nah, saya tidak keras tapi hentakannya itu ma. Oke. Jika saya ambil contoh atau kita contek, nada pertama mungkin seperti robot berbicara ya, datar. Aku mau makan ya. Jadi ma. Ya. Nada kedua dia naik tinggi ya, kayak orang manja, misalnya perempuan ya yang punya pacar atau anak-anak, misalnya manja gitu kan, papa, mama, sayang, gitu ya. Jadi ma. Oke. Nada ketiga itu rata-rata seperti misalnya kita males diminta untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kita lagi asik main game, suruh pergi beli sesuatu gitu ya. Misalnya, beli makan. Ya, tar. Oke. Nah, jadi pelan jadi ya.
Jadi ma, ma. Nada keempat ada hentakannya di situ. Jadi kayak misalnya kita lagi diam-diam, ada yang kagetin kita, woi, gitu kan, oi, nah, ma, itu patokannya nada keempat ya. Nah, untuk nada yang terakhir itu adalah nada yang cukup diucapkan singkat aja. Ya, jadi ma, le, te, singkat aja. Oke, mari kita ulang. Nada 1, 2, 3, dan 4. Kalian ikuti. Ma, 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 ma. Nada singkat, ma. Oke. Penting sekali kalian harus menguasai nada, karena di bahasa Mandarin ada satu huruf berbunyi banyak nada. Jikapun juga kalian salah menyebutkan nada, maka kalian salah menyebutkan arti. Saya ambil satu contoh yang paling gampang dalam pembunyian angka. Angka 4 itu adalah se. Dia nada keempat, ya. Se. Angka 10 shi, shi, nada kedua, ya. 4, se. 10, shi, beda. Bayangkan ketika kalian akan berbisnis atau transfer uang ataupun apa, terjadi kesalahan bicara. Kalian ingin menjual barang 10 juta, kalian menyebutkannya menjadi 4 juta. Ya, atau kalian tadinya hanya diminta untuk membeli 4 barang, kalian membeli menjadi 10 barang. Contoh simpelnya seperti itulah. Jadi nada sangat amat penting sekali, pakai banget. Oke. Semoga kalian semakin menambah pengetahuan akan bahasa Mandarin. Terima kasih. Jika kalian suka konten saya, jangan lupa pencet tombol like, lalu subscribe channel saya, dan juga aktifkan lonceng sehingga setiap kali saya memberikan update akan topik-topik dalam bahasa Mandarin yang pastinya semakin menarik, kalian segera mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Kita jumpa di episode selanjutnya. 谢谢收看我的 YouTube 频道，我们下期再见，谢谢。